malahan Babang Mali di kampung mari ya mungkin hari mungkin mencekam begono. Jadi gua mau ikut mau ke terminal, gua mau pulang kampung aja biarin. Iya tuh, ibu juga mau pulang aja gitunya. Ibu teh takut karena tipu, takut sakit terus mati di dia gitu. Embung ibu teh. Bu Yayan, Bu Iput, sabar ya. Kalian jangan ngambil keputusan pas lagi takut kayak gini. Kita pasti bisa selesaiin ini semua bareng-bareng kok. Iya Bu, nanti kan pasti saya sama Fahri juga selidikin. Bu Yayan, Bu Iput jangan malah jadian ninggalin kampung kita. Oh, Dani aja mau mudik juga tuh. Loh, dan kamu juga. Iya, mau mudik gue. Jadi pada bareng sama saya nih ke terminal. Ayo, mau balik kampung kan? Iya. Dan kok kamu jadi juga mau pergi gini? Ya, mau gimana, Lek? Sekitaran kontrakan gue udah pada sepi. Udah pada pindah, udah kayak orang ngungsi. Karena pada ketakutan. Bahkan pada sampai berantem gara-gara saling tuduh. Bener deh. Kalau gua kata nih Babang Mali, Bang Bro Fahri, ini kampung nih kalau bahasa topnya udah kagak kondusif begono. Udahnya mungkin serem, mungkin mencekam. Gua mah ya amit-amit kalau sampai dapat kecelakaan terus kena tepu-tepu begono. Kagak dah gua. Ya udah tuh Yen, kamu teh buruan hayu beresin barang-barang kita bareng sama si Adani ke terminal yuk. Ayo. Bu Yayan, Bu Iput, justru karena lagi ada masalah kayak gini, kita harus tetap ada di kampung kita. Kita lawan bareng. Kalau kita saling jaga kan harusnya itu lebih aman buat semuanya. Iya benar Bu Yayan, Bu Iput. Kalian jangan pergi ya. Banyak-banyak berdoa aja, minta perlindungan. Saya yakin kok masalah ini bukan cuma masalah manusia aja. Bagaimana? Hah? Dan Bagaimana? Gua tanya. Udah kagak jadi nih gue balik kan. Iya. Ini Bener-bener aku masih takut banget ini. iya kita juga deh kagak jadi mudik ya demi kalian nih ya. Ya, ibu teh sarua tuh tulusnya. Tapi ingat jagain kita ya kalau ada apa-apa. siap Bu Yayan. Udah sekarang semuanya tenang dulu aja. Kita bakal cari tahu siapa pelakunya bareng-bareng. Alhamdulillah Bu, kita dapat bantuan dari Yayasan Nur Amanah. Sekarang kita bisa beli obat lagi buat Ibu. Ibu pasti sembuh. Makasih ya, Nah. Astagfirullah, itu suaranya lagi, Nak. Tenang Bu, saya lihat. Woi, siapapun itu, saya nggak takut. Saya mau hidup tenang sama ibu saya. Pergi dari sini. Pak, ada apa ini Pak? Tadi saya dengar auman serigala. Serigala. Iya. Sekitar sini. Tapi kok nggak ada apa-apa ya? Perginya ke arah mana? Cuma dengar suara doang kita. Astagfirullahaladzim. Oke. Setiap kali ada kejadian nggak pernah ada bukti fisiknya. Serigala. Gendam telepon. Apa ada hubungannya ya? Harusnya pasti ada, Ri. Itu yang harus kita cari tahu. Sayang, Hai. Gimana? Kamu udah ambil uangnya? udah. Tapi cuma bisa 10 juta nih. Karena limit hariannya cuma bisa segitu. Nih, Ya nggak apa-apa lah, Mas. Lagi pula udah ada yang masuk lagi kok 20 juta ya kan? Serius kamu? Iya. enak banget nih kalau begini terus. Berarti sekarang aku boleh belanja-belanja dong ya. Aku mau beli skincare, aku mau beli baju, pokoknya aku mau beli semuanya yang aku mau. Ya boleh sih. Tapi kamu tuh merasa nggak sih kalau kampung ini mulai sepi? Terus kayak banyak yang pindah gitu. Ya udahlah, ngapain sih kamu khawatirin? Yang penting kan masih ada warga kampung yang bisa kita gendam uangnya. Ya, iya sih bener. Cuman tapi kalau misalnya kita minta bantuan siluman serigala terus menerus nih, emang nggak ada efeknya buat kita? Udahlah, ngapain sih kamu khawatir? Ya penting kan uangnya masuk ke kita.
pasti juga siluman serigala itu ya, pasti bantuin kita, Mas. Mbak, kamu dapat uang sebaik itu dapat dari mana? Kenapa emang ya? Lagi pula kan aku nggak akan minta lagi sama kamu. Urusannya apa? Oh ya, ini utang ya? Nih. Nih 2 juta. Itu semuanya kita bayar hutang kita ke kamu. Masalahnya ini uang dari mana, Mbak? Kamu kan nggak kerja. Kepo banget sih. Yuk, sayang. Kita jalan-jalan. Tapi alhamdulillah ya, kampung kita sekarang jadi aman tuh. Berkat Babang Malik sama Bang Ropahri ronda begono. Bener banget. Kalau nggak ada mereka nih, waduh, nih kampung kayaknya kehabisan warga karena balik ke kampung semua. Untungnya mereka bisa ngarahin warga supaya tetap di kampung kita. Bucok dah. Roman-romannya belanja mulu. Iya. Jangan-jangan lu masih pakai itu ya, lagu lu yang lama. Apaan? Morotin adek lu begono. Sorry ya, kita itu belanja tanpa nebeng siapa-siapa. Oh iya, pakai duit sendiri. Hah? Kerja apa lo? Kerja apa? Rahasia dong. Udah nanti ada yang iri lagi. Ya. Ih, mak dikit lu ya. Gayanya kan main. Lu tahu dia kerja apa? Agak tahu sih, tapi saya juga penasaran sih sama mereka. Kenapa cuma perkara duit 100.000 doang waktu itu mereka pakai duitnya si Kia? Tapi nih, Ati jangan-jangan dia cuma pakai gaya OKB aja begono, orang kaya baru. Padahal mah duitnya boleh pinjam sama Ade nih si Kia begono. Tahu dah. Olah Dek Maya, ibu mau ini seneng pisan atunya, eta teh ketemu donatur pokoknya mah nanti teh kalau ada donatur lagi ibu teh mau ikut gitunya. Ibu teh jadi pengen gitu suatu saat kalau ibu jadi orang kaya gitu seperti donatur, nyumbang gitu kayak yayasannya, ngebantu orang-orang nu teu mampu. Iya Bu, soalnya mereka tuh seneng banget kalau kita tuh semangat ngelola yayasan juga. Terus mereka juga kalau suka kasih-kasih kisah inspiratif gitu. Jadi aku makin semangat untuk nolongin orang. Tuh nyangka tuhnya seseru itu gitu. Seru kan? Nanti next ikut lagi ya. Ibu astagfirullahaladzim. Bu, kita bantuin yuk. Jangan atuh Neng Maya. Jangan. Ih, Neng Maya. Kata orang-orang, eta siluman serigala teh suka berubah wujud gitu. Tiba-tiba jadi awewe, tiba-tiba jadi lelaki. Padahal mah dia teh siluman serigala, pikarunyaeun gitu. Jangan ah, Bu, nggak boleh berpikiran kayak gitu. Ayo kita bantuin ini. kamu ngepret kong atuh di mejaan teh. Beneran, eta teh kita teh ngeliat dengan mata kepala sendirinya Neng Maya. Kalau si perempuan eta teh tiba-tiba berubah wujud gitu, jadi serigala. Tunggu dulu deh. Kenapa tiba-tiba bisa ada siluman serigala di kampung kita? Kira-kira ada yang pernah ngeliat orang yang mencurigakan nggak di kampung ini? Siapa tahu aja ya ada sangkut pautnya ya sama orang itu. Kalau aku sama Bu Yeyen tadi sempat ngeliat sih Bang Aan sama Mbak Heni pulang belanja. Bawa belanjanya banyak begitu ya? Iya kan? Bener. Lu tau kagak? Penampilannya menter banget. Udah gitu ya, tentengan belanjaannya. Banyak banget. Kalau gue taksir itu kisaran 5 jutaan dah, begono. Nah, ada 2 kemungkinan tuh. Pertama nih, kayaknya dia masih kumat dah, suka malakin adeknya, begono. Tapi kalau dia udah insaf, artinya dia itu pelaku pesugihan nih, begono. Bisa jadi eta teh tuh. Kalau dari kejadian yang udah sih, orang yang paling diuntungin dari kejadian kehilangan uang warga biasanya dia yang tiba-tiba mendadak kaya. Iya, Iya benar-benar. Berarti maksud kamu bisa jadi Aan sama Heni yang udah pelihara siluman serigala itu. masuk akal Bener. sih. Ya,
Jadi ya bisa aja mereka ngelakuin gendam ke orang supaya bisa mentransfer uang. Terus orangnya linglung. Iya persis kayak yang gue udah alamin. Nah, Bisa jadi tuh. Cuman kita belum ada buktinya sih buat ke arah sana. Iya, kita nggak bisa asal fitnah aja, Dan. Kita harus cari bukti yang kuat dulu, baru kita bisa langsung tanyain ke mereka. Iya. Mbak Eni sama Mas Aan emang mencurigakan sih. Kalau ada kesempatan, aku harus cari tahu. Halo, Halo, Mas Aan, tolong aku Mas. Hen, kamu kenapa? Kamu di mana? Mas, tolong aku Mas, aku lagi disandra sama debt collector Mas. Tolong transferin uang ya Mas, mereka udah kirim nomor rekeningnya Mas. Debt collector. Kok kamu bisa ditahan sih sama dia? Aku belum bisa bayar cicilan pinjol Mas, tolong transferin. Kalau enggak aku bakalan celaka Mas, mereka bakal aku Mas. Ini kamu beneran gak sih? Hen, ini aku nggak lagi ditipu kan? Mana mungkin aku nipu sih Mas, tolongin aku Mas. Aduh, Hen, Eni, Seng, kau beneran gak di rumah? Mas, tolongin aku Mas. Mas, tolong Mas. Aku disandra Mas. Mas, ya kolektornya tadi bilang dia udah kirimin nomor rekeningnya Mas. Tolong transferin 10 juta Mas. Aduh, tapi bentar. Seingat aku emang ini pernah pinjol sih, tapi belum lunas. Ya, bentar. Udah aku transfer 10 juta. Tapi ingat ya, tolong jangan apa-apain istri saya. Hen? Apa jangan-jangan mereka apa-apain Hen ya? Hah? Sayang, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apanya. Kamu tiba-tiba bisa sampai rumah sih? Ya kan emang aku cuma bilang, tuh tadi aku cuma mau ke warung aja Mas. Sebentar aja. Tadi itu ada yang telepon. Dia ngaku kalau misalnya itu debt collector. Terus tadi kamu nangis, kamu sampai video call segala. Itu beneran kamu loh. Ya udah aku transfer aja 10 juta. Kamu transfer 10 juta? Iya. Pinjol aku tuh udah lunas Mas. Kamu tuh kenapa sih nggak hati-hati? Kayaknya Mas Aan kena penipuan deh. Oh iya lagi, bego banget. Soalnya kan zaman sekarang baik banget yang penipuan pakai AI, Mas. Dan itu udah modus penipuan baru. Ya ampun Mas, kenapa sih kamu tuh? Hah? Ledor banget? Padahal aku tadinya curiga kalau mereka udah ngelakuin hal yang enggak. Tapi ternyata mereka korban penipuan juga. Mas, lain kali kalau misalnya ada kejadian kayak gitu lagi, kamu lebih hati-hati ya. Aduh. Mas, kamu itu kan punya ilmu gendam ya, via handphone. Kenapa nggak kamu lakuin sih? Kenapa kamu nggak manfaatin? Iya soalnya tadi tuh aku buru panik, jadi aku gak kepikiran. Soalnya bener muka kamu loh video call. Mai, tadi katanya kamu ketemu sama siluman serigala ya? Tapi kamu nggak apa-apa kan? Gak apa-apa kok, aku kan mau balik tadi. Mai, maaf ya aku nggak bisa ngelindungin kamu. Harusnya tuh kamu kalau kemana-mana aku yang nganterin. Mau kamu ketemu donatur ke, mau kamu cuma pergi doang. Biar aku bisa ngelindungin kamu. Kan sih, nggak apa-apa. Lihat sekarang aku kan nggak apa-apa. Maaf ya Mai, akhir-akhir ini tuh aku kayak merasa sibuk banget buat ngurusin kampung. Jadi aku nggak bisa ngelindungin kamu. Tapi malahan aku bangga tahu sama kamu. Iya, kamu peduli sama orang lain, kamu mau bantuin orang lain.
Jadi aku salut sama kamu. Jangan gitu ah. Salting. Tapi beneran.